Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala mudnyawadin. Wassalatu wassalamu ala sabil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulati atikni. Alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Sob, ini di Minggu pagi jalan-jalan dengan ayah mertua Olga sob di estuari dengan istri dengan Yuran ya yang uring-uringan. Ya itu kita nikmati aja hidup sob. Nah sekarang ini ada yang nanya ke saya buatin perusahaan Ubermax sama Uberpay ya. Kan orang kalau mau diriin usaha kan pengennya untung gitu, betul apa enggak? Semua orang pengen untung gitu, atau ada kepastian keuntungan gitu, segala macam-macam. Nah sekarang ini atau logisnya, bisnisnya bisa jalan secara logis gitu. Nah ini enggak gitu, kok dijalankan gitu, rugi ya iya. Jadi saya buat usaha itu, setiap orang berpikir kan buat usaha kan pengen untung segala macam-macam. Karena saya sudah diriin dengan istri saya sepakat diriin PT Uber Sadar Kaya adalah perusahaan wakaf. Jadi saham saya 90% yaitu untuk wakaf gitu. Bantuin wakaf. Cita-cita saya besar sob. Meskipun ngerasa tidak mungkin diriin bank wakaf, tapi saya orangnya dablek gila gitu. Dan alhamdulillah istri saya setuju, ya udah kita diriin seperti itu. Jadi saya mungkin Anda berpikir kalau buat usaha tuh harus untung gitu. Kalau saya enggak, rugi nggak masalah. Kenapa? Lo kan aneh gitu. Saya tanya, logika ini gak masuk akal Cap. Masuk aja kalau dimasukin gitu. Saya tanya dulu ke Anda, kalau usaha ya, apakah Anda akan untung terus setiap usaha gitu? Kan belum tentu gitu. Jadi usaha itu, nah saya di samping saya ada masternya nih, guru saya sebenarnya, guru terbesar saya. Tapi beliau mungkin dicerna dulu, nanti di ujungnya pasti setuju gitu, insya Allah. Jadi usaha itu tidak tergantung, tidak selalu untung, kan betul apa enggak? Kalau usaha untung terus, saya tanya, kan nggak mungkin juga gitu, pasti ada ruginya. Dan Anda pun pasti saksikan di beberapa sahabat temennya, ketika usaha itu untung terus tiba-tiba rugi, jeblok, malah sampai bangkrut, bangkit lagi. Berarti apa? Usaha untung pun kalau Anda perkiraan untung pasti bangkrut juga. Saya tanya juga yang kedua, kalau kita usaha udah siap rugi gitu, contoh saya di Ubermax ya, saya bayangin ya, saya mau diriin Ubermax kayak Gojek gitu loh, Grab itu loh. Modalnya pas-pasan gitu loh. Karena Allah aja, biarin aja gitu loh. Karena niat saya ingin bantu gitu loh. Pasti kan nggak mungkin bisa bertahan, mereka aja rugi terus gitu, dibantu oleh investor gede-gedean semua gitu. Nah sedang saya hanya Allah, ini perusahaan wakaf kok, saya wakaf company, niatnya seperti itu. Dan kalau Anda kalau dibilang rugi ya bakal rugi terus-terusan gitu. Saya terus kalau Anda berpikir apakah usaha itu bakal rugi terus, saya tanya. Kalau saya sudah siap rugi, saya tanya segala macam-macam, berarti kan saya harus mulai hati-hati menggunakan uang segala macam bla 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 gitu, melototin usahanya lebih keras lagi. Apakah usaha rugi itu bakal rugi terus? Enggak juga sob, ada untungnya. Ketika ada untungnya sedikit, saya bersyukur pada Allah. Dan ketika saya siap rugi, saya rugi di dunia, rugi nggak masalah. Tapi kan saya mintanya di akhirat, namanya wakaf, udah ikhlas pada Allah. Saya ridho pada ketetapan Allah. Jadi saya, insya Allah, saya berusaha untuk bangun istana itu di surga. Masa Allah bangun istana di surga, di dunia saya gak dibantu sama Allah gitu. Dan teknik saya, kalau rugi di satu sisi, saya buat beberapa plot bisnis banyak itu. Berapa plot pemasukan segala macam-macam. Masa dari 5 atau 10 calon bisnis itu gagal semua, kan nggak mungkin juga. Ada satu aja udah syukur gitu. Jadi intinya apa? Saya rugi di dunia nggak masalah gitu, tapi apa? Saya bangun di akhirat dan niatkan ikhlas gitu. Makanya di SKDA, di RSC, kebanyakan kita bantu. Itu kalau Anda ngarepin untung, susah sob. Banyak kecewanya. Ngarepin manusia diselesaikan masalah terus dia berterima kasih, susah sob. Kenapa? Kadang-kadang orang udah dibantu ya udah goodbye gitu. Kalau kita ngadepin manusia sakit hati, gak sakit gitu. Nah saya tidak berharap pada manusia gitu. Saya berharap pada Allah gitu. Terus bisnis sekarang ada Omnicom segala macam, nggak pasti gitu. Menurut Anda dijalanin nggak? Ini kalau Anda paham ya, kalau nggak paham ya nggak tahu ya. Kalau Anda paham pasti Anda setuju gitu. Kita bisnis sekarang, yang jalan bisnis pun sekarang itu karena keterpaksaan. Kalau nggak bisnis nggak bisa gitu. Dari 100 orang yang jalan, mungkin 5 atau 10 orang yang sukses gitu. 5%, 110% itu pun hebat. Berarti di tengah ketidakpastian kita jalankan juga. Kalau saya ketika tidak pasti, semuanya tidak pasti, saya tetap jalanin gitu. Yang penting sesuai kemampuan saya, karakter usaha saya segala macam, saya jalankan terus. Dokep, bisnis sudah tidak pasti kok lu jalanin juga. Pasti rugi ya gitu. Nggak apa-apa, kenapa? Kalau kita pasti pun sekarang, itu orang bangkrut, banyak bangkrut. Sekarang tidak pasti, tambah bangkrut juga gitu. Ngapain kita pikirkan juga gitu, jalani aja. Yang penting apa? Yang penting cari keridhaan Allah gitu. Jadi saya minta pada Allah, ya Allah, ridhoilah aku mohon keridhaan atas apa yang aku lakukan, usaha yang aku lakukan gitu. Aku ridho atas segala ketetapanmu gitu, baik yang aku sukai dan ataupun tidak gitu. Termasuk bisnis yang disukai atau tidak gitu.
Jadi sekarang nih saya tidak pernah mau berhenti berusaha meskipun kesempatannya kecil loh, segala macam-macam. Yang kalau bisa berusaha apapun saya usahakan. Tidak menghasilkan nggak masalah gitu, segala macam-macam. Salah satu contoh saya sekarang nih, saya sama ayah mertua saya suruh ngurus hotelnya. Nggak apa-apa, yang penting apa, jalan aja dulu, jalan. Tidak perlu mikir untung ruginya segala macam-macam. Kalau nanti sudah untung, pikirin depannya gitu. Jadi kalau bisnis lakukan aja, usahakan semaksimal yang kita bisa gitu. Jadi ya seperti itu jadinya. Kalau kita pikirin sekarang ini, nah sekarang ayah mertua buatin hotel gitu. Kalau dibayangin dia bakal rugi segala macam-macam kan susah. Jalani aja, yang penting ada manfaatnya. Urusan nanti jalan nanti susah masih ada rugi ya kita pasrah sama Allah, minta pada Allah. Kita usaha semaksimal yang kita bisa gitu. Tapi kalau kita nggak jalan-jalan juga, ya nggak jalan-jalan juga akhirnya. Ya nggak jalan juga mati juga, orang nggak jalan juga mati, orang jalan juga mati gitu. Yang penting ketika jalan kita minta keridhaan Allah, itu kuncinya gitu. Jadi teknik saya adalah apa? Saya berbisnis bukan di satu tapi di beberapa tempat yang bisa menghasilkan, dan kita bercoba. Dan saya tidak pernah mau nyerah gitu. Dengan apa yang dilakukan, semakin sulit dapat kesulitan susah, semakin kencang saya berusaha. Nah sekarang kemarin hotelnya itu dicoba dengan ikutin Red Door, artikan oh ya segala macam, ternyata kurang menguntungkan juga gitu. Akhirnya apa? Kita mau beli sendiri. Kita coba dengan Uber hotelnya mungkin. Saya mau buatin di aplikasi Uber Mac ada Uber hotelnya. Kelihatan susah, ya iya emang susah. Kalau gini loh, ini ada satu pepatah, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan Anda bisa menangkan gitu. Jadi kalau kita tidak pernah berjuang melakukan sesuatu, kita tidak pernah menangkan sesuatu. Semakin keras perjuangan kita, semakin keras kemenangan kita gitu. Semakin nikmat kemenangan kita gitu. Jadi tidak mungkin Anda menangkan satu masalah, satu apapun perjuangan ya tanpa Anda berjuang gitu. Jadi harus berjuang dulu. Urusan gimana itu urusan Allah gitu. Dan mudah-mudahan ayah mertua saya juga berniat seperti itu. Yang penting dia maksimal untuk dia, tujuannya bukan buat diri sendiri, dia udah kaya, udah tua, udah kaya, buat apa lagi? Paling dia buat sesuatu buat siapa? Buat anak-anaknya. Urusan nanti susah jalan apa enggak jalan ya udah biarin Allah. Dia bisnis kapan hari buatin apa? Buatin pengolahan limbah segala macam-macam untuk plastik. Gagal ya udah, yang penting usaha dulu gitu. Yang penting kan niat sesuatu. Allah tuh tidak lihat sukses apa tidaknya gitu. Allah lihat dari niatnya dia kapan hari ingin bantu orang segala macam, ternyata nggak jalan ya udah harus ridho dan ikhlas gitu. Kalau nggak bisa, kalau gagal ya udah kita ridho ikhlas. Tidak perlu kita stres dan mati gara-gara itu gitu. Karena apa? Sukses pun beliau niatkan bukan untuk beliau saja tapi untuk orang lain, untuk anak-anaknya. Kalau gagal pun ya udah, itu memang kemampuannya Allah udah. Jadi kita harus ridho ikhlas pada apa yang Allah berikan, takdirkan gitu. Jadi intinya, dan saya kagum seperti itu. Dan sekarang makanya apa? Ya, meskipun dia tidak bisa mengucapkan secara teknikal ya, secara teoritis, tapi yang dia lakukan saya kagumi gitu. Beliau tidak pernah nyerah gitu. Tapi saya juga ingetin, Pak, ini udah hampir 85 tahun Pak ya sekarang ya. Belajar untuk istirahat, menikmati. Nah sekarang tugas saya apa? Saya menikmati dengan beliau. Beliau minta kemanapun saya siap gitu. Antar ke masjid itu siap gitu. Ngantar olahraga siap gitu. Kenapa? Nah hebatnya beliau dulu waktu saya mau nikah dengan istri saya, beliau minta janji bahwa saya harus tinggal di sini, dan saya tepati janji saya. Semasih ada beliau di sini, saya akan tetap di Bali dulu. Kecuali kalau beliau udah nggak ada, wallahu alam bisawab, mungkin saya akan coba pikirkan untuk pindah ke yang lain dulu, tempat lain. Nah itu jadi komitmennya gitu. Jadi intinya apa? Makanya saya bahagia kehebatan mertua saya, meskipun sudah waktu sakit atau apapun dia pasti ingat sholat gitu. Jadi itu yang menyebabkan, dan kita pun ngajak pun, dan saya malah menikmati. Saya direpotin nggak masalah. Cuman Bapak nanti mau nggak ke maghrib Pak? Ya udah capek beliau. Demikian saya sob, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya tanya.